Halo guys, jumpa lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke, video hari ini kita akan melanjutkan review Redmi Note 9 Pro ya. Jadi kemarin sudah saya unboxing kelengkapannya seperti apa saja, dan sekarang hari ini saya akan mereview bagaimana setelah pemakaian 1 bulan HP ini ya guys. Jadi setelah saya pakai 1 bulan ya, kendala dan masalahnya apa saja dan kelebihannya apa saja akan saya sertakan di video hari ini. Ya, kalau masalah pertama yang saya hadapi adalah mungkin dari fisik dari kamera ini guys ya. Jadi kamera ini timbul ya, jadi nggak jadi satu dengan bagian body ya guys. Jadi kalau ini kita taruh ke tanah seperti ini ya, dia akan langsung menempel dengan bagian bawah ya guys. Nah, di bagian bawah sini nih dia langsung ya menempel di bagian bawah dari tempat dia bersandar kalau di tempat datar ya. Dan ini sangat berbahaya sekali karena kamera ini bagian yang termasuk paling penting ya. Kalau bagi yang suka motret-motret ya, layar ini ibaratnya sebuah jantungnya HP. Jadi di sini nggak masalah, tapi ini bisa saya atasi dengan menggunakan soft case. Jadi di pasaran banyak sekali soft case yang tersedia khusus untuk Redmi 9 Pro ini guys. Jadi nggak khawatir ya. Jadi banyak sekali ya orang yang jual soft case seperti ini. Jadi saya kali seperti ini guys dengan menggunakan airing ya, dan menggunakan soft case transparan seperti ini. Dan ada juga yang langsung melindungi ke kameranya ya. Jadi kalian bisa pilih macam-macam ya. Kalau saya lebih suka yang kayak gini karena kalau saya naruhnya seperti ini guys ya, dia nggak akan langsung menyentuh bagian dasar dari handphonenya ini sendiri. Jadi seperti ini lebih aman. Dan walaupun ini seperti ini guys, dia nggak akan langsung nempel di bagian bawah kamera ini guys. Oke. Jadi itulah kelemahan yang pertama ya. Tapi menurut saya masih bisa diatasi. Dan yang kedua, banyak sekali yang bilang kameranya ini berdebu ya. Kalau punya saya sendiri guys ya, ini aman-aman saja karena selama pembelian langsung saya belikan ini guys. Jadi 1-2 hari setelah saya beli handphone ini, saya belikan ini, dan di sini aman-aman aja. Jadi ada yang bilang gampang berdebu, sepertinya nggak mungkin ya, karena ini rapat sekali di pinggirnya, ini sangat rapat sekali. Dan karena saya menggunakan casing seperti ini, jadi dia kameranya ini terlindungi. Jadi nggak usah khawatir. Kalau menurut saya sih masih aman-aman aja. Dan untuk warnanya sendiri sangat glossy ya, dengan warna biru ya. Jadi sangat bagus sekali untuk dipegang dan dilihat. Oke, yang kedua. Oke, jadi kelemahan yang kedua adalah di sini kita dikasih screen guard dari plastik ya guys. Jadi bawaan ini dari plastik. Sebenarnya ini Gorilla Glass 5 ya. Jadi nggak usah dipakein kayak ginian, nggak masalah. Ini bawaan ya guys ya, dari plastik tipis. Dan kalau ini terkena air sedikit, percikan air saja dia sudah error ya atau screennya. Jadi saya rasa mending bagi teman-teman yang nggak mau ribet ya, ini diambil aja ya, karena ini bawaannya sangat tipis sekali. Ini plastik ya, jadi sepertinya nggak guna sama sekali menurut saya ya, karena ini sudah Gorilla Glass 5, jadi aman sekali. Jadi belakang juga ini sudah Gorilla Glass 5, cuman sayangnya dia nggak sampai ke samping ya, jadi cuma hanya belakang aja dan depan. Jadi untuk di samping ini dia dari cat, dan ini rawan sekali, biasanya ini gampang lupas. Jadi saya yakin nanti untuk kedepannya pasti yang akan kalah ini di sampingnya ini guys ya, karena seperti keluaran Samsung dulu yang menggunakan chrome, dia pasti sampingnya ini akan kalah ya. Jadi ini Gorilla Glass-nya ini sampai di sini doang, nggak sampai full seperti ini. Dan untuk masalah baterainya ini sudah super awet sekali menurut saya ya, karena ini sudah 5000 mAh, dan ini pengisiannya sudah support dengan fast charging. Jadi bayangkan ya, jadi 1 jam itu sudah
90% kalau menurut saya ini sudah cepet banget guys ya. Jadi sekitar 30 menit itu sudah hampir 50%, dan 50% itu udah bertahan sampai, kalau untuk chatting-chatting biasa udah seharian ya. Kalau untuk main game itu bisa sampai 4 jam 8 jam ya, itu sudah sangat lama sekali. Jadi kalau saya cas full ya, itu seharian masih bisa dipakai, masih bisa untuk malamnya sampai paginya itu sampai siang masih bisa. Jadi menurut saya ini sangat enak sekali ya menggunakan baterai 5000 mAh dengan fast charging. Jadi nggak sering-sering ngecas ya. Dan untuk outputnya untuk voltasenya 5 volt, dan untuk ampernya 3 ampere, juga menggunakan 33 watt untuk kecepatan fast chargingnya guys. Jadi bayangkan ini 1 jam itu sudah hampir penuh, dan itu bisa untuk seharian guys. Jadi saya jarang sekali ngecas sampai penuh, kadang cuman 30% tuh udah bisa bertahan berjam-jam ya. Jadi kalau saya darurat ya, habis main game kemudian habis saya cas sebentar, sekitar 20 menit itu udah bisa buat berjam-jam untuk main game. Jadi sangat awet sekali untuk baterainya. Oke, kita lanjut ke performa, yaitu kita langsung masuk ke CPU Z. Di sini kita akan ketahuan kita menggunakan chipset apa ya, yaitu modelnya Qualcomm teknologi SM7125 ya. Kemudian ada 8 inti, terus pakai Kryo 465 dan menggunakan GPU vendor Qualcomm dan GPU renderer Adreno 618. Kemudian untuk ini screen resolusi ya guys. Screen resolusinya ini 1080 kali 2400 pixel dengan ukuran layarnya 6,64 inci. Untuk RAM-nya ini 6 GB, varian 6 GB dibanderol dengan harga 3.300.000, dan internal storage-nya ini sekitar 128 GB. Untuk Android versionnya ini versi 10, dan dia menggunakan MIUI 12. Pertama beli ini masih menggunakan MIUI 11 ya. Kemudian beberapa hari setelah saya konekkan ke WiFi, dia ada pemberitahuan update. Jadi sekarang sudah MIUI 12. Baterainya ini guys ya, ini bagus kondisinya 91%, dan ini menggunakan teknologi Li-Poly ya. Sensornya ini sudah lengkap sekali ya. Ada gyro, ada speedometer wake up, jadi ini bisa diginiin aja udah dia bangun ya. Kemudian ada proximity ya, ada magnet, banyak sekali ya, termasuk lengkap untuk varian yang Redmi Note 9 Pro ini guys. Oke, langsung aja kita cek juga ke bagian 3D Mark ini guys. Oke, langsung kita cek di sini. Jadi ini ada skornya ya. Di skornya 784. Jadi untuk harga 3 juta skor segini tuh menurut saya sudah bagus lah. Untuk bermain di game-game seperti Mobile Legends dan PUBG ya, itu sangat lancar sekali guys, gak ada masalah dan gak pernah ada yang namanya nge-lag ya. Dan rata-rata pakai rata kanan juga masih oke. Jadi untuk game seperti sekelas Mobile Legends ini ya, dia bisa sampai hack ya. Jadi bisa sampai grafiknya mentok. Nah, ini bisa rata kanan semua guys ya. Sampai ultra juga ini sanggup ya guys. Nah, oke guys, ini adalah mode game ya. Kalau kita menggunakan Redmi Note 9 Pro ini sudah disediakan dari sistemnya ini seperti ini. Menggunakan aplikasi Game Booster ya. Jadi di Game Booster ini untuk
chatting seperti WA atau apa aja bisa kita aktifkan di sini tanpa harus keluar dari game itu sendiri. Nah, seperti Facebook juga bisa kita sambil bermain. Kalau kalian bosan sambil bermain bisa untuk chatting di sini juga. Dan ini menggunakan layar mengambang seperti ini guys, dan bisa kita hapus seperti ini. Nah, seperti itu pemberitaan tetap ada. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka terganggu bisa dinonaktifkan atau tetap dilanjutkan aja. Dia performanya ini masih bagus. Nah, ini seperti ini guys, grafik sangat bagus sekali menurut saya. Kalau kalian melihat review HP ini, usahakan untuk resolusi YouTube-nya diubah ke settingan Full HD atau ke bagian 4K ya, jika kalian ada. Jadi biar kelihatan real, jadi nggak kelihatan pecah-pecah gambar atau grafisnya nih guys. Karena kadang-kadang teman-teman lupa ya untuk nggak mengaktifkan video settingnya ke Full HD. Oke, untuk sekarang kita akan mencoba game lainnya. Jadi ini High Ultra dan rata-rata full ya, settingan mentok. Cuma di sini ada agak anget-angetnya dikit, tapi masih dalam angka wajar ya. Jadi masih angka wajar menurut saya sih. Berisik ya. Kemudian kita akan mencoba PUBG Mobile ya. Jadi kalau kita mengaktifkan game ya, otomatis di sini ada game booster dari softwarenya sendiri dan sangat enak sekali guys. Jadi kita main game sambil bisa chattingan, oke? Oke guys, untuk kita main PUBG ya, ini mentok di SD ya guys. Jadi nggak bisa sampai sini ya. Jadi sampai SD aja, dan dia frame rate-nya bisa high ya. Dan untuk sensitivity-nya bisa pakai hack juga bisa. Terus kemudian di sini bisa kita aktifkan gyro-nya juga. Jadi enaknya nih kalau pakai gyro dia bisa gambarnya itu bisa seperti 3D ya guys ya, ada mengaktifkan gyroscope ini guys. Oke, kita coba dulu sebentar ya, apakah dengan mode HD ini masih enak atau enggak. Oke, lumayan enak ya, jadi nggak kelihatan seperti patah-patah ya guys. Ya cukuplah untuk harga 3 jutaan ya, sudah dapat kayak gini tuh sudah enak banget ya guys. Oke guys ya, segini saja review untuk gamingnya guys. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian yang lainnya. Oke, ke bagian lainnya guys. Yang saya suka dari HP ini adalah dari tombol keamanannya guys ya. Di sini sensor sidik jarinya juga lumayan peka ya. Jadi biasanya kan di sini ya, di belakang kebanyakan. Sekarang ini sudah di sini. Jadi kalian bisa seperti ini, dan ini nggak menonjol ya. Jadi ini cuma disentuh bisa, ditekan juga bisa, ada mode pilihannya guys. Jadi yang saya suka di sini adalah mode pengenalan wajah, ini sangat cepat sekali ya. Nah, jadi kalau di sini saya menggunakan mode pengenalan wajah dan hasilnya lumayan enak. Jadi kalau kita pas
nggak pegang HP ya, kemudian kita ketuk, dan ini bisa diketuk 2 kali, dia bangun dan kita tinggal melihat HP-nya aja dan dia akan otomatis kebuka ya. Jadi seperti ini guys ya, kalau kita lagi driving ya, atau nggak bisa megang HP, kita lagi nyetir ya, jadi cuma diginiin aja, terus kemudian kita lihat HP-nya, dia akan buka otomatis. Jadi saya lebih suka menggunakan unlock face ya, lebih akurat. Jadi malam hari pun dia sangat akurat sekali ya. Jadi nggak kayak dulu saya pakai HP pakai unlock face, dia itu susah mengenali wajah. Tapi untuk Redmi Note 9 Pro ini dia nggak kesusahan untuk mengenali wajah ya. Jadi gampang sekali guys. Seperti ini saya lihat, nah dia sudah kebuka otomatis. Jadi nggak saya tekan apa-apa ini. Jadi enaknya di situ, saya suka sekali. Dan di sini slim untuk SIM cardnya juga kepake semua ya. Ada 2 SIM card, kemudian 1 memori juga. Oke guys, terakhir ya kita akan masuk ke bagian kamera. Di belakang sini untuk kameranya, kamera utama itu menggunakan 64 megapiksel ya, dengan EA kamera ya. Kemudian untuk potretnya itu 5 megapiksel dan ada ultra wide ya, itu 8 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk deep sensor. Oke, dan di depannya ini menggunakan 16 megapiksel ya. Jadi untuk kameranya ini menurut saya sudah bagus ya. Ada macam-macam pilihan yang ada di menu kamera bawaannya nih guys. Nah, di sini ada untuk Pro ya. Kalau kita mau mengedit ataupun istilahnya kita mengatur secara otomatis, baik dari itu ISO-nya, kemudian lens width-nya dan sebagainya. Ini ada mode Pro ya. Kemudian ada videonya, ini sudah, ini ada pilihannya ya, ada 720p 30 fps, ada 1080p 30 fps dan 1080p 60 fps dan 4K 30 fps. Jadi bisa sampai 4K. Kemudian ada foto biasa seperti ini ya. Jadi khusus seperti yang ada gambar potret ya, ataupun foto yang ada tulisan EA ini bisa kita aktifkan atau kita hidupkan seperti ini, dan bisa kita atur ya warna yang akan dicerahkan menggunakan EA kamera ini guys. Jadi caranya kita harus ke bagian setelan ya. Kemudian di sini ada kustomisasi dan ada warna. Nah, di sini kita bisa mengatur EA-nya ini yang kita aktifkan yang biru atau kita aktifkan yang kuning. Jadi kalau kita akan memotret yang ada gambar kuning seperti ini guys, dia akan lebih mencolok ya gambarnya. Kalau kita aktifkan yang biru, dia yang mencolok adalah warna biru. Dan kalau di sini ada pilihannya guys, kalau warnanya seperti ini dia mencolok seperti ini. Jadi standarnya sih seperti ini. Saya akan mengaktifkan yang gambar kuning ini guys ya, kita akan terapkan. Dan lainnya potret ya, ini dengan foto potret ini gambar belakang akan menjadi blur ya guys. Jadi dia bisa ngeblur. Kemudian ada lainnya di sini yaitu menu malam hari ya. Kemudian ada menu, kemudian ada yang lainnya di sini adalah 64 megapiksel. Ini kita menggunakan kamera utamanya, ataupun ada gerak lambat. Jadi di sini ada mode gerak lambat ya guys. Jadi itulah fitur-fitur yang ada di handphone Redmi Note 9 Pro. Oke guys, ini adalah hasil foto dari kamera utama 64 megapiksel dengan mengaktifkan EA kamera. Ini adalah hasil foto dari mode potret dengan efek bokeh atau blur di belakang. Dan ini adalah hasil foto dari kamera utama 16 megapiksel. Cukup bagus bukan? Dan ini mode foto dari mode malam karena cahaya minim atau hampir menjerang malam. Oke guys, untuk video yang paling stabil dia ada di posisi 1080p dengan 30 fps.
Jadi buat teman-teman ya, kalau mau video yang stabil, usahakan pilih yang 1080p di 30 fps. Ini adalah video dari pengaturan 4K dengan 1080p. Dia bagus gambarnya, cuman di sini dia tidak stabil atau goyang-goyang ya. Jadi teman-teman harus pakai alat tambahan stabilizer eksternal untuk hasil yang maksimal. Dan satu lagi, ini adalah hasil dari pilihan gerak lambat yang ada di kamera Redmi Note 9 Pro. Oke guys, sekian dulu review video singkat saya hari ini tentang Redmi Note 9 Pro. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.